Halo sahabat kepompong, balik lagi bareng gua Tommy. Nah, ini jadwalnya gua untuk potong rambut. Gua mau ajak kalian review salah satu barbershop di Lampung yang katanya premium. Seberapa premium dia, bagus atau enggak hasil potongannya, bisa buat gua jadi ganteng maklimis enggak? Let's go, ikuti keseruan kita hari ini. Ini tempatnya ada di Komplek Ruko, daerah Transmart Bandar Lampung. Jadi kalian kalau pengen nyobain ke barbershop sini, kalian masuk ke Kompleks Ruko Transmart, ke dalam nanti akan ada barbershopnya. Nah, kita coba tanya-tanya sama resepsionisnya dulu. Ya, ini kita mau ketemu resepsionisnya. Wih, ketemu kawan lama. Siap, Pak. Sehat Om. Sehat. Ini ada Bang Edo nih, dia BM di Smart Finance Ring Sewu. Ya, oke, Bang, gua depan dulu ya. Siap, Pak. Halo Mbak. Mbak mau nanya-nanya paket potong rambutnya. Ya, bisa paketan kita Hah? ada yang regular, deluxe, premium sama only one. Bedanya apa sih Mbak? Kalau yang regular dia potong cuci aja, deluxe tambah aduk hangat atau aduk dingin, premium dia sama maskeran muka. Kalau yang only one dia lengkap, paket lengkap, ada pijat muka, maskeran juga. Kalau gue pengen langsung sama ownernya bisa nggak sih? Bisa. Bisa ya? Boleh deh, aku sama Bang Tebok ya. Berarti dia yang paketnya yang antara ini ya, reguler, haircut. Boleh Mbak ya? Minta tolong ya. Langsung cuci aja kan? Oh langsung cuci ya? Oke. Oke, langsung ke sana Mas ya. Kita udah dicuci, debu-debu di jalanan sudah hilang. Sebelah mana Mas? Tengah sini. Oke. Wah, cukur ya? Woi, Bang Tommy. Halo Bang, iya Bang. Sehat. Bang Tebok Bang. Aman. Alhamdulillah sehat. Cukur apa nih hari ini? Gua sesuai rekomendasi lu Bang. Jadi gini, di T-Box kita ada 2 cukur rambut. Ah. Botak mah cepak aja ya. Yang penting jangan pitak aja. Oke, jadi gini Bang. Ingat tujuan lo ke barbershop T-Box Bundesliga cukur rambut kan? Kita ganti lo biar ke care, berobat biar ganteng. Nah. Oke, sesuai. Cap. 100% tampan maksimal, ya. Tamax tuh. Iya. 100% tampan maksimal. Oke. Gua jadi babang tampan nanti Ya, ikut-ikutan gua. Oke, hari ini Bang Tommy kita jadiin taman maksimal ya. Ya. Sebelum tukang cukur nyukur rambut, yang pertama kali paham itu bentuk kepala, cukur yang pertama. Kedua tipe rambutnya, dan ketiga aktivitas dari keseharian itu apa, oke? Nah untuk bentuk kepala Bang nih, udah gue pegang belum? Belum Bang. Belum ya, oke. Untuk bentuk kepala, sorry. Di bagian belakangnya sedikit jendolan. Terus juga sorry banget, gue bilang rambut ini hancur ya. Waduh. Bisa dilihat sendiri kalau kondisi kering, rambut ini kelihatan kayak orang sakit ya. Nah jadi semua ini tergantung dari teknis cara potongnya, oke? Nah untuk sekarang kalau boleh naik dikit Bang, aktivitas Abang lebih kemana? Indoor, outdoor, apa balance? Balance Bang. Balance, oke. Nah sebelum gue cukur nih, Bang Tommy ada request nggak mau cukur apa? Gua udah bosen sama model-model yang gua pesen Bang. Pengen dari Bang Tebok lah. Pengen dari gue langsung? Gua pengen 100% Tamax dulu. Ya oke, ambil bensin mah. Dibakar ya. Oh jadi tiap orang pangkas itu berarti dia dilihat bentuk kepalanya dulu Bang ya? Pasti. Jadi gini nih, basic pertama dari barber itu cuma satu. For solution, memberikan solusi. Tapi jika ada barber lo nggak dapat solusi, bisa lo bilang barber. Dasar dari customer itu rezeki, bukan masalah. Jadi ketika lo datang ke barber, lo minta solusi ke barber, harusnya barber itu punya solusi. Tapi ketika lo datang ke barber, lo selalu dapat cat rambut lo ini segala macam, nggak ada solusinya. Pilihan gue cuma satu buat lo. Berdiri pulang. Dan sekarang gue nanya, itu tukang cukur nggak tahu lo buat apa, mau dibuat apa nih? Nah lo sekarang nih yang bukan tukang cukur masa tahu mau dibuat apa? Mending pulang, tidur di rumah. Sama kayak gue ke dokter, dia nggak tahu gue obatnya apa ya? Masuk akal Bang. Di sini gue ada model yang terbaik buat tipe untuk kepala ini, oke? Sesuai ke face lo dan sesuai dengan aktivitas lo sekarang Bang. Nah kira-kira nih Bang, di sini gue yang terbaik buat Bang Tommy. Bang Tommy mau nyoba nggak? Boleh Bang. Boleh, gue kasih 2 pilihan, mau bagus apa jelek? Bagus banget. Bagus. Yang pertama, jangan kaget sama cara potong gue. Oke. Yang pertama, pesan gue kedua,
Jangan ketagihan, oke? Jadi kalau ketagihan gue nggak bisa. Bahaya, 5 hari sekali bubar nanti dapur. Jadi ini rencana kita proses botak bro dia. Waduh. Botakin atasnya, hilang semua jadi tinggal samping ya kan. Nanti kasih wig nanti. Bahayong nih gua nih. Tapi di sini berarti nggak bisa jadi potong panjang bang ya? Bisa potong panjang bang. Mungkin bertapa dulu sini setahun ya kan. Lo nggak pulang-pulang. bisa itu. Jadi per jam kita hitung sesuai price list ya. Ini gue pokoknya pasrah, sepasrah-pasrahnya sama lu nih bang. Ini baru ini nih cukuran gue di video ini nih. Iya bang? Iya. Bang udah lama bang motong bang? Kita nyukur rambut ya udah lama juga sih bro dia. Udah lama juga. Tapi rambut orang kan? Ya dulu rambut kuda, sapi juga kita cukur juga ini. Jadi dulu kita dari tukang cukur hewan dulu. Waduh. Pas hewan ini nggak bisa diurus dari tukang cukur manusia ini. Asli lu mana bang? Kebetulan asli gue dari Batu Malang. Jadi ya. Oh merantau ke sini ya? Ya begitulah perjalanan kita. Ya perjalanannya panjang banget ya. Terus juga banyak story yang udah kita lewatin di sana. Intinya itu tadi lah, perjalanan hidup kan gak mudah ya. Kita cari tempat kita yang better dan bisa nerima cara kita sendiri juga. Kan pola hidup ini kan orang macam-macam. Dari lingkungan pengaruh bener bang ya? Ya. Berarti lingkungan yang sebelumnya kurang oke bang? Kak bener. Wah ngapa bang? Bener. Oh, jadi arek Surabaya itu malah ngobrol lagi. Enggak, bukan Surabaya gue ya. Oh Malang ya. Jadi gue Arema banget nih orang. Arema ya. Iya. Oke. Kita hair dryer dulu. Nah, ntar kalian yang nilai ya, before sama after gua nih. Oke, siap? Siap. Kita bikin 100% tampan maksimal, oke? Dari tahun kapan bang potong? Kita nyukur dari tahun 2000-an lah ya. 2000-an. Belajar khusus apa otodidak bang Debok? Kita awal mulanya sih otodidak pastinya ya. Pada zaman itu gue juga pingin lah gue ini berkembang ya, ingin berkembang juga. Terus tentunya kita belajar di tempat yang harus kita pelajari. Tapi nggak semua tempat belajar cukur rambut ya bakal bagus juga, tidak. Semua kembali lagi ke pengalaman yang buat kita jadi kayak sekarang. Kita masuk Lampung 2016, banyak sih pengalaman kita. Jadinya barber ini nggak semua langsung instan ya, pastinya ada proses. Oke. Dari tempat dimana gua dulu kerja dipecat, gaji gua nggak keluar, banyak banget itu ceritanya. Oh lu pernah kerja juga ya? Pernah. Gua nggak langsung kayak sekarang pun juga. Gua bilang barber ini pun bukan punya kita berdua, punya kita semua. Oke. Kalau gua nggak ada orang-orang, ya pastinya barber ini sepi juga. Awal ngerintis barber biasanya berapa sih bang? Gue ini buka barber sebenarnya buka sendiri ya tahun 2017 di Lampung ya. Waktu itu ada di Kaliawi, Citra Persada. Langsung ruko gede gini atau pangkas biasa? Oh enggak, outlet dulu berat. Outlet dulu ya? Outlet dulu. Gua kira lu memang orang berduit awalnya langsung. Yalah. Segen juga kita. Mana duitnya? Ada. Jadi kehidupan dulu gimana tadi? Katanya mau cerita tadi. Gak langsung di barber berat. Gue tadi potong jalanan. Gue ini 2 anak jalanan. Nah, pang gue ini. iya kan? Masa anak pang gemuk gini. Ya pada waktu itu kan beda ya. Kan? Kalau mungkin brody yang udah mantangnya di Instagram dulu kan tembok kurus juga ya kan, kurus dulu itu kan. Nah ini jadi menarik nih sebenarnya bang. Jadi boleh nih cerita-cerita nih. Jadi anak jalanan kok sampai sekarang bisa punya barbershop. Itu tadi sih berat tekad sih ya, oke. Kalau dibilang cerita gue ini panjang banget berat. Gue ini dulu SMP atlet tuh, pemain bola. Sekolah gue kelas olahraga dulu, ya. Terus juga SMK gue tuh farmasi. Sampai sekarang jadi tukang cukur ini sebenarnya arahnya udah Malang Buana ini sebenarnya. Jadi awal mulai kenal rambut ini sebenarnya gue dari pang ya. Motongin kawan-kawan. Ya,
kawan teman pas lagi ini gua yang iniin dulu itu, yang ngasih minyak rambut bentuk-bentuk sampai ini pakai lem kayu itu ya kan. Dulu ya kan. Sekarang mah ya nggak mungkin lepas kayak gitu terus ya. Itu juga pengen gitu loh. Gua suatu saat nanti dulu berpikirnya ya, dulu ya. Gua bakal punya anak. Gue bakal pengen berkeluarga juga. Kalau gue nggak ngerubah dari diri gue sendiri, pasti bakal stuck di situ aja. Lu jadi sempet tinggal di jalanan gitu? Wah berat, bukan di jalanan lagi berat. Di kolong-kolong jembatan tuh pernah gue isi berat. Nah menarik tuh berarti nih. Dulu ya berat ya. Kalau sekarang ya mungkin buat teman-teman yang di luar sana, jangan sampailah kamu orang menganggap rendah semua orang yang ada di luar sana. Karena semua orang tuh butuh proses. Semua orang tuh butuh pelajaran hidup. Jadi semua itu ada masanya. Kita di bawah sampai di posisi sekarang. Tergantung semua yang kita ngerubah tangan kita sendiri apa niat kita sendiri. Oke? Asik. Itu, Ran. Keren ini, keren. Terus titik balik lu gimana Bang tadi? Gimana tuh? Titik balik seperti apa? Kok lu jadi jalanan sampai akhirnya lu sadar gak bisa di situ? Yang bikin gue tersadar sih satu ya berat ya. Kenakalan remaja ini, maaf berat, sudah banyak yang gue lewatin ya. Jadi masa iya sih, gue kan umur kita makin bertambah, masa kita mau di situ terus? Kan nggak mungkin kan. Harusnya kita terus upgrade. Gimana caranya kita yang awal mulai kita nggak bisa ini harus bisa itu. Jadi bukan waktunya lagi buat kita main-main. Don't play bosku, oke? Gue ini dulu sempat berat, nato dulu berat, nato pun pernah, ini pernah. Duh, berat kalau diceritain dari gua ini mah panjang banget berat. Oke. Intinya gue bersyukur banget karena semua ini gue kenalin karena pang, kayak ingetin pang. Jadi jangan anggap remeh anak Pang, ya kan? Buat kawan-kawan gue di sana yang masih di jalan, gue harap sih bisa secepat itulah berubah gitu loh. Tapi ingat berat, semua itu bukan diawali dari mulut tapi dari niat ya. Lo ingin berubah apa tidak? Gue kadang ngeliat anak-anak pang di luaran agak mikir juga ya, yang mereka cari ini apa sih sebenarnya? Keluar rumah, tinggal di jalanan, apa sih sebenarnya? Sebenarnya yang dicari itu tadi berat. Apa ya? Arti pertemanan, persahabatan tuh, kebersamaan tuh tidak melulu masalah uang berat. Jadi kebanyakan ya maaf ya bro ya, ini cerita ya. Gue lebih seneng berteman dengan teman gue yang seperti itu ya, anak jalanan lah ya, daripada teman-teman kita yang kadang orangnya udah di atas levelnya udah inilah yang dewa lah, bodo amat. Karena kepentingan ya. Belum tentu mereka itu lebih baik dalam segi berteman. Kalau maaf, hal kecil bagi kita susah makan. Kalau teman-teman kita di jalan enggak, weh ini tebok lapar, pasti dia nyariin bareng-bareng. Oh ini sakit pasti. Ini kalau di sini enggak. Kayak kita sekarang enggak nih. Udah amat lo sakit-sakit, gua lo gitu kalau sekarang. Ya kan? Cuma terkadang kalau ada kawan-kawan yang sakit dibuat, nah itu tadi jangan dibantuin benar. Tinggalin aja udah sekalian. Tinggalin ya Brodi. Oh jadi sebenarnya lebih pengen cari arti kebebasan pertemanan gitu ya berarti ya? Ya begitulah. Posisi lo udah sekarang juga lo tetap dengan mereka tetap oke, itu keren lo menurut lo? Tetap. Cuma ingat, gue tidak seperti dulu. Oke? Gue tidak seperti dulu. Cuma kita berteman masih kita batasan pasti. Berteman masih batasan pasti. Dan arti apa batasan? Satu, no grang, no drang. Oke? Cen nggak? Intinya lebih baik buang waktu buat hal-hal positif lah berarti ya. Terus sampai kebuka barber agak gede ini akhirnya ngumpulin uang kecil-kecil atau cari investor? Semua dari yang kecil-kecil dulu ya. Ya alhamdulillah tempat kita juga nggak cuma di sini. Kita ada beberapa tempat juga.
juga. Bahkan ada beberapa udah keluarin single ya. Iya. Bener sih. Gue juga penyanyi. Gue ini rapper juga kan. Genre apa? Hip hop, koplo. Kok bisa? Jadi gini Bro ya. Sorry gue nggak bisa memungkiri itu. Semua tergantung dari pasarnya. Kalau lo mau jadi seorang penghibur, artis ini kan balik lagi soal menghibur ya. Oke. Lo nggak bisa ngeliat apa? Lo harus ngeliat crowd yang ada di situ. Kalau lo jadi penghibur, lo nggak bisa jadi. Lo nggak bisa maksa orang buat ikutin gaya lo terus. Lo nggak bisa. Tapi lo harus ikutin mereka yang mau apa. Oh, Jualan. artinya dunia entertainment juga ngurus tag marketnya juga ya. Ya. Semua sudah. Jadi lagu udah ada berapa? Lagu udah ada 8 sih, lagu. Itu di top semua. Hip hop semua sih. Jadi kalau koplo ini lebih banyak gue bawain pas lagi perform aja. Ya. Apa itu bang? Judulnya apa? Yang diupload, yang udah diupload ya. Oh, udah diupload. Ada halalala. Apa? Halalala. Halalala itu lebih ke ya tadi lah. Inilah apa yang udah lo gapai dan pernah merasa tinggi itu halalala. Jadi makna dalam lagu itu. Oke. Kedua, kemarin gue sempat support banget sama presiden kita sekarang, Pak Prabowo Subianto. Siap bosku. Ya. Gue sempat melaunchingkan lagu yang berjudul All In Proban. Tahu Proban nggak? Prabowo Gibran. Nah, jadi udah manggung di mana aja, Bang? Kita udah ngomong di mana aja. Nanya nih. Nanya lah beneran. Ya, terus dari ayah. Wah, ayo. Belum nyampe ke sana, belum. Ya baru-baru lokali aja, Beb. Baru lokal aja. Tapi lokal nggak cuma Lampung kan ya? Ya, udah nggak cuma Lampung ya. Oke. Nah, jadi ini kita pembenahan dulu bagian samping ini ya. Ini mungkin banyak cara potong yang mungkin dulu kurang. Jadi gini, Beb. Untuk teknis bentuk kepala dan tipe rambut seperti ini ada dua teknis cara potong. Dua teknis cara potong yang emang bisa dipakai di bentuk kepala dan tipe rambut seperti ini. Yang pertama cara potong overcomb. Kedua namanya comb over, tau nggak gimana itu? Gimana? Sering nggak lo ngeliat cara potong begini? Misalkan ini sisir, ini mesin, sering nggak ngeliat kayak ini? Iya, gua selalu begitu kebanyakan. Nah itu namanya overcomb, sisir tidur. Kedua comb over, sisir berdiri. Sering. Nah, jadi dua teknik cara potong itu nggak bisa dipakai di rambut dan bentuk kepala seperti ini. Karena kenapa? Yang pertama, bentuk kepala tekstur nggak bakal dapat. Karena lo orang cukur nggak cuma di depan, tapi dari samping, dari belakang juga. Yang pertama. Kedua, lo sering nggak ngerasain misalnya cukur hari ini. Seminggu atau sebulan kemudian lo ngaca lagi depan kaca, kok kayak panjang pendek nggak sama gitu. Iya. Yang kedua, ketiga dia panjang pendeknya nggak sama dan hasilnya ngembang. Sering nggak ngerasain kalau ada panjangnya ngembang? Nah itu yang gua alamin. Jadi itu tadi bukan karena rambut lo kenapa tuh, kenapa, tapi tukang cukur yang kena. Oh. Nih kayak misalkan nih, ini kamera kan ada nih. Ini sebenarnya rambutnya ini turun ke bawah harusnya. Cuma karena itu tadi ada yang terpotong overcomb terus kadang disasar sama dia. Nah, jadi begini. Jangan dan ke sana semua. Harusnya dia turun ke bawah. Nah, jadi kali ini kita tahap pembenahan. Kita benahin dulu pori-pori rambut yang emang kurang bagus, kita benarkan dengan sesuai arahnya. Harganya jelas beda, kasih harga jelas beda rupa. I'm sorry ya, karena gencat ini tanpa senjata. Say silau, 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 silau. Bagian belakang nggak perlu lagi ya. biasanya kan kelihatan bulat kayak mangkok ya. Ya. Ya, bulat gantung gitu ya. Kayak bagian belakang. Rambut lo bukan? Bukan ini kayaknya nih. Hah? Rambut lo bukan?
Lu beliin wig ya? Oh iya. Oke. This is me, WT Boxman and Box Empire. Senggol dong. Thank you. Thank you Bang Tebox. Oke nggak nih potongan di tempat Tebox. Jadi gua tadi selain potong rambut, gua dapat banyak inspirasi juga dari Bang Tebox. Orang yang dari jalanan tapi sekarang bisa jadi punya barbershop di beberapa tempat. Jadi kata Bang Tebox tadi, jangan anggap remeh orang jalanan, karena setiap orang punya cerita dan setiap orang punya jalannya, kepompong berubah ataupun lah. To the other side, my love.